Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini, sebelum untuk mempresentasikan hasil proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Armida Restiayu dan rekan saya Siti Amalia Ismail. Dan saya Syafika Aulia Desriani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami membuat sebuah sistem yang mana sistem ini bernama Infini JTI. Nah, sistem Infini JTI ini merupakan sistem yang berbasis web yang dirancang untuk mengelola inventaris dari lab JTI. Nah, karena saat ini proses pengolahan inventaris itu masih menghadapi beberapa kendala seperti pencatatan data aset yang belum terintegrasi secara optimal, kesulitan dalam memantau status aset secara real time, dan lambatnya proses pelaporan kerusakan, serta penyusunan laporan inventaris yang membutuhkan waktu cukup lama. Nah, selain itu, komunikasi antara PIC laboratorium dan teknisi itu belum memungkinkan untuk cepat melakukan kerusakan yang ada di dalam laboratorium. Nah, karena masalah yang dihadapi ini, kami membuat sebuah sistem yang bernama Infini JTI ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk framework dalam pengembangan sistem manajemen inventaris perangkat laboratorium atau Infini JTI, kami menggunakan framework React.js sebagai framework atau library utama untuk membangun antarmuka pengguna atau front-end. A few moments later. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poster yang sudah kami buat, yaitu poster Infini JTI Sistem Inventaris Laboratorium JTI. Yang pertama itu pada halaman login. Halaman login ini harus jadi pengguna harus login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam website yang sudah kami buat. Nah, masalah yang terjadi adalah pendaftaran aset itu masih manual seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan tujuan dari pembuatan ini nih digitalisasi inventaris laboratorium, mempermudah monitoring aset, mempercepat pelaporan, dan mendukung pengelolaan laboratorium secara real time. Nah, jadi keunggulan sistem ini seperti yang pada poster yang sudah kami buat, yaitu ada dashboard admin, lalu ada dashboard kajur yang sudah dibuat secara real time. Poster yang kedua, tolong yuk. Lalu pada poster yang kedua ini, fitur unggulan yang kami buat yaitu adalah dashboard monitoring dari role admin, yaitu ada ringkasan kondisi aset, grafik, inventaris, dan statistik laboratorium secara real time. Lalu ada manajemen pengguna di role admin juga, di mana ini mengelola mengelola akun, yaitu hanya admin, kajur, kaleb, PIC lab, dan teknisi. Lalu inventaris aset yang sudah dibuat secara struktur. Pada inventaris aset ini, PIC dan admin bisa menambah, mengubah, mencari, dan memantau status secara seluruh aset laboratorium. Yang keempat ada laporan inventaris. Laporan inventaris ini pada role kajur dan kaleb. Lalu yang kelima ada verifikasi opname. Ini pada role admin. Ini untuk mencatat hasil pengecekan fisik serta status aset secara berkala untuk menjaga akurasi data. Lalu yang terakhir ada live chat antara PIC dan teknisi saat perbaikan perangkat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam sistemnya. Nah, ini untuk tampilan login dari sistem yang kami buat. Nah, pada sistem ini kami atas permintaan Bapak Harumin, kami diminta untuk membuat 5 akses role, yang mana role itu ada admin, PIC lab, kajur, kaleb, dan teknisi. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam role adminnya dulu. Nah, pada role admin ini dia mempunyai dashboard. Dashboard ini di dashboard ini secara real time dia akan langsung menambah data kalau datanya itu bertambah. Nah, untuk codingnya di sini. Nah, ini udah menggunakan use effect, terus dan juga halaman ini udah menggunakan lazy. Jadi dia kalau kita refresh dia akan membuat datanya dulu. Gitu.
Nah, selanjutnya ada inventaris. Nah, inventaris ini akan muncul semua aset-aset yang ada pada lab sekalian dengan nomor seri, jenis, dan lokasinya. Nah, ini di sini admin juga bisa menambahkan aset baru. Coba kita contohin. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan menambah aset dan asetnya juga bisa diedit. Gitu. Dan bisa juga dihapus. Nah, selanjutnya itu ada opname fisik. Nah, opname fisik ini merupakan pengecekan kesesuaian atau enggak data dari sistem ini dengan yang ada di lapangannya atau yang ada di dalam lab tersebut. Nah, selanjutnya itu ada laporan. Nah, di sini admin juga dapat mengakses laporan dari inventaris ini. Nah, laporan ini juga bisa diakses oleh Kaleb dan Kajur nantinya. Dan selanjutnya itu ada admin ini, khusus untuk admin, itu dia bisa memanajemen pengguna. Nah, dia bisa menambah pengguna dan bisa menghapus dan mengedit pengguna juga. Nah, jadi untuk dapat login ke dalam sistem ini, admin akan membuatkan dulu email dan password dan nantinya akan diberikan kepada yang akan menggunakan sistem tersebut. Jadi nggak bisa untuk daftar sendiri, itu yang mendaftarkan akunnya ke sistem itu admin, seperti itu. Nah, next kita akan masuk ke Kajur, ke Kaleb dulu deh, ke Kaleb. Nah, pada Kaleb ini, Kaleb itu dapat mengakses inventaris, daftar inventarisnya, dan bisa juga menambahkan, mengedit dan menghapus, seperti itu. Di sini kami juga menggunakan sortir dan bisa search di sini juga. Gitu. Nah, selanjutnya Kaleb ini juga bisa melihat verifikasi opname fisiknya dan bisa melakukan aksi di dalam verifikasi opname fisik ini. Nah, Kaleb ini bisa mencetak juga laporannya seperti ini. Dan juga mensortirnya dari berdasarkan lokasi dan status yang tersedia. Selanjutnya itu ada Kajur. Nah, sesuai dengan permintaan Bapak Harumin, Kajur itu dia hanya dapat mengakses laporan inventarisnya aja, dan dia itu bisa mengekspor laporan itu dalam bentuk Excel, dan juga dalam bentuk PDF. Gitu. Seperti ini. Untuk mengekspor Excel dan PDF itu kami menggunakan pertama itu untuk ekspor Excel itu menggunakan fonts group ini, dan untuk PDF kami menggunakan handle ekspor PDF. Gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Vika untuk bagian PIC Lab. Baiklah, pada bagian PIC Lab ini, pertama kita harus login ke dalam website terlebih dahulu, lalu kita masuk ke bagian dashboard PIC ini. Nah, pada bagian dashboard PIC ini sama seperti dashboard admin, yang sudah real time juga, lalu ke pemindahan aset. Nah, jadi jika kita sudah menambahkan aset yang ini dipindahkan, aset tersebut akan masuk ke dalam database dan akan tampil pada halaman list pemindahan aset. Lalu di halaman penggunaan aset, nah, di penggunaan aset kita juga bisa tambah penggunaan aset seperti tadi, ada pilih aset, nama peminjam, lokasi penggunaan, tanggal mulai, estimasi selesainya kapan, untuk keperluan apa, lalu keterangan tambahannya. Lalu kita bisa menyimpan data tersebut dalam database yang nantinya akan tampil pada halaman penggunaan aset. Untuk persetujuan, pada halaman persetujuan ini ada beberapa list penggunaan aset yang sudah diajukan oleh teknisi. Nah, jadi di sini pada halaman ini kita bisa langsung pilih aksinya, mau kita setujui atau mau kita tolak aksesnya. Ini contoh kita setujui. Nah, lalu yang ini kita tolak. Ini penolakan. Nah, saat kita menolak penggunaan, kita harus memberikan catatan penolakannya kenapa. Oke. Baiklah, lalu ke kerusakan. Di sini kita bisa buat laporan kerusakan aset. Kita pilih dulu asetnya apa, lalu deskripsi kerusakannya. Lalu ini akan masuk ke dashboardnya, lalu akan masuk ke halamannya teknisi. Lalu live chat. Nah, pada live chat ini kita bisa secara real time ngechat si teknisi. Gunanya dari live chat ini adalah untuk memudahkan komunikasi antara PIC dan juga teknisi saat melakukan perbaikan aset. Nah, baiklah.
Kemudian untuk halaman PIC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti. Untuk role teknisi, itu pertama kita login dulu, kemudian tampillah halaman dashboard. Untuk halaman dashboard ini sama dengan role sebelum-sebelumnya. Kemudian di halaman penggunaan teknisi juga dapat melakukan pencarian dan penyaringan data berdasarkan kebutuhan serta mengajukan penggunaan aset melalui tombol ajukan pengguna. Halaman ini membantu teknisi memantau ketersediaan dan penggunaan aset secara lebih terorganisir dalam sistem Infini JTI. Kemudian di halaman perbaikan aset, halaman ini membantu teknisi dalam memantau kondisi aset dan mengelola proses perbaikan secara lebih terstruktur. Nah, untuk halaman live chat, halaman ini teknisi dapat melihat daftar percakapan, status penggunaan yang sedang aktif, serta riwayat pesan yang telah dikirim dan terima. Selain itu, tersedia juga kolom pesan yang memungkinkan teknisi mengirim informasi. Kemudian laporan perkembangan perbaikan maupun koordinasi terkait penanganan aset secara real time. Fitur ini dapat membantu mempercepat komunikasi dan koordinasi sehingga proses perbaikan aset dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Itu tadi, di sini juga ada tampilan untuk notifikasi. Nah, nanti semua notifikasi itu akan masuk pada bagian notifikasi ini. Nah, untuk keunggulan pada website kami ini memiliki akses role-nya sesuai dengan kebutuhan role pada lab PCR. Jadi, setiap role ini jadi website ini akan menampilkan halaman sesuai dengan kebutuhan role-nya masing-masing. Lalu dashboard-nya yang real time, di mana jika kita melakukan perubahan, otomatis dashboard-nya akan langsung update. Lalu fitur live chat teknisi dan PIC, jadi fitur live chat ini tuh memudahkan teknisi dan PIC berkomunikasi agar memudahkan komunikasi antara teknisi dan PIC untuk melakukan perbaikan aset. Lalu yang terakhir bisa mencetak laporan ke dalam format PDF dan juga format Excel. Lalu udah. Untuk sistem kami ini, kami belum menghosting secara publik. Alasan utamanya karena sistem ini didesain khusus untuk berjalan di lingkungan atau server lokal Politeknik Kaltek Riau. Lalu dalam pengembangan sistem manajemen inventaris perangkat laboratorium atau Infini JTI ini, kami melakukan beberapa eksplorasi teknologi di luar materi standar modul perkuliahan untuk meningkatkan fungsionalitas dan user experience. Dengan dua fitur utama, hasil eksplorasi mandiri kami adalah implementasi live chat secara real time untuk layanan komunikasi antar PIC dan teknisi, serta fitur dapat mengekspor laporan dalam bentuk Excel dan PDF untuk kebutuhan rekapitulasi data inventaris secara formal. Baiklah, untuk saran yang bisa saya berikan untuk proyek kami ini adalah yaitu meningkatkan keamanan sistem dengan menambahkan enkripsi password yang lebih kuat, lalu validasi input yang lebih ketat, serta pengamanan terhadap serangan seperti SQL injection dan cross-site scripting. Nah, untuk melakukan backup data secara berkala, dan juga melakukan backup data secara berkala agar data inventaris ini tetap aman apabila terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data. Nah, lalu juga dapat melakukan pengujian secara berkala untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik serta memperbaiki bug-bug yang ditemukan selama penggunaan. Lalu memberikan pelatihan kepada pengguna seperti admin laboratorium dan pihak-pihak lab jurusan agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal. Lalu melakukan evaluasi berdasarkan masukan pengguna sehingga sistem dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, lalu untuk kesimpulan pengembangan ini dari proyek ini, dengan adanya pengembangan tersebut, kami berharap sistem Infini JTI ini tidak hanya berfungsi sebagai media pencatatan inventaris, tapi juga menjadi sistem manajemen inventaris yang lebih efisien, aman, dan modern, dan juga mendukung pengambilan keputusan melalui penyajian data yang informatif. Nah, selain meningkatkan kemudahan bagi role pengguna, kami berharap pengembangan ini juga dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian barang, serta mendukung digitalisasi pengelolaan aset di lingkungan jurusan teknologi informasi, di lingkungan PCR. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja demo project dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari project kami dan kurang memuaskan, mungkin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga Bapak Enzi dan Bang Hidayat untuk ilmunya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.